Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Humaidah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya terkait mata kuliah perencanaan, pelatihan, dan kursus yang berhubungan dengan proposal PKM. Jadi, judul proposal yang saya ajukan untuk PKM Fakultas Ilmu Pendidikan yakni dari dapur ke aromaterapi, pengelolaan minyak jelantah yang kreatif di Dusun Arang-Areng, Kelurahan Dadaperjo. Salah satu alasan saya mengambil judul tersebut karena permasalahan yang ada di daerah tersebut. Puncaknya di mana ditutupnya TPA di Kota Wisata Batu yang menjadikan masyarakatnya harus mengelola sampah masing-masing. Dari pemerintahan sudah mengajukan bahwasannya setiap rumah itu harus memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Kebanyakan dari warga, sampah kering itu sendiri akan diberikan ke bank-bank sampah. Lalu untuk sampah basah itu masyarakat sepakat untuk dijadikan ekoenzim. Saat saya melakukan observasi, masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara mengelola limbah sampah, di mana terjadi beberapa penumpukan dan juga dapat dikatakan mencemari lingkungan karena banyak juga masyarakat yang membuang minyak jelantah tersebut ke sungai maupun parit atau selokan di sekitar rumah mereka. Dari hasil observasi dan wawancara itu, kami dan kelompok langsung mencari data atau referensi bagaimana sih agar bisa menjadikan limbah minyak jelantah itu sebagai suatu hal yang lebih bermanfaat. Dari hasil pencarian data atau referensi itu, kami menemukan bahwasanya minyak jelantah itu sendiri itu dapat diolah menjadi berbagai produk rumah tangga, mulai dari sabun, lalu ada juga yang dapat dijadikan atau diolah menjadi lilin aromaterapi. Dan terkadang minyak jelantah itu apabila sudah dinetralkan dapat digunakan untuk makanan ayam maupun bebek. Selanjutnya saya dan kelompok itu menyepakati untuk memilih penggunaan minyak jelantah itu untuk dijadikan lilin aromaterapi karena nantinya hasil itu dapat diperjualbelikan, di mana dapat meningkatkan sektor ekonomi di Dusun Areng-Areng. Pada saat penyusunan proposal itu banyak sekali hal yang saya temui, mulai dari banyak hal yang menarik, hambatan maupun tantangan. Hal menarik yang saya temui yakni saat saya melakukan wawancara dari rumah ke rumah, banyak sekali jawaban-jawaban masyarakat yang sangat unik, seperti kebiasaan-kebiasaan mereka dalam mengelola minyak jelantah tersebut. Jawaban-jawaban dari masyarakat itu pun juga sangat mengesankan. Lalu untuk hambatan dan tantangan yakni waktu saya dan kelompok itu sering bertabrakan sehingga jadwal pengerjaan maupun pembagian tugas itu sedikit berantakan. Dari pengerjaan proposal ini saya juga mendapatkan hikmah yang dapat saya petik, di mana dalam merencanakan suatu hal ini harus membutuhkan perencanaan yang matang, proses identifikasi yang menyeluruh untuk mengetahui permasalahan masyarakat, lalu kerjasama tim agar dapat menghasilkan suatu pemberdayaan yang berhasil untuk masyarakat itu sendiri. Lalu saya juga menyadari bahwasanya masalah lingkungan seperti minyak jelantah ini dapat diatasi dengan kreativitas dan kepedulian bersama antara masyarakat.
Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu faktor utama saya memilih judul tersebut yakni karena ditutupnya TPA Kota Wisata Batu yang mengharuskan masyarakatnya mengelola limbah sampah sendiri. Selain itu, karena tingginya angka masyarakat yang mengkonsumsi makanan berminyak menghasilkan limbah yang sangat berlimpah. Limbah ini yang paling banyak dihasilkan dari limbah rumah tangga, restoran maupun warung-warung makanan yang membuang minyak jelantah itu secara sembarangan. Nantinya mitra yang akan saya ajak untuk melakukan pemberdayaan ini yakni ibu-ibu PKK di Dusun Areng-Areng. Hal ini menjadi masalah yang sangat urgent karena minyak jelantah ini dapat menjadikan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah maupun pencemaran air. Kedua pencemaran itu dapat menyebabkan mempengaruhi kesehatan masyarakat maupun kualitas hidup mereka. Selain itu, kurangnya keterampilan dan juga pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan minyak jelantah ini berpotensi untuk menurunkan potensi pendapatan masyarakat yang seharusnya bisa diperoleh dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Program yang akan saya laksanakan ini sangat relevan sekali dengan pendidikan non-formal, di mana berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang membangun kompetensi dan sikap ekologis di masyarakat, terutama melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran berbasis pengalaman ini memungkinkan peserta untuk memahami konsep melalui keterlibatan secara langsung dalam proses pembelajaran. Jadi nantinya kami akan mengajarkan secara langsung kepada masyarakat melalui metode demonstrasi maupun menunjukkan video-video tutorial yang menjadikan mereka memahami secara langsung untuk mewujudkan melalui praktek pengelolaan minyak jelantah menjadi produk lilin aromaterapi. Kegiatan ini juga selaras dengan SDGs, khususnya SDGs nomor 12 dan SDGs nomor 8. SDGs nomor 12 ini tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lalu untuk SDGs nomor 8 ini tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan SDGs nomor 12 ini bergantung pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang sirkular. Program ini mendukung hal tersebut karena mengubah sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi. Kegiatan produksi aromaterapi dari limbah minyak jelantah ini termasuk juga ke dalam sektor ekonomi yang kreatif, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru yang sejalan dengan tujuan SDGs nomor 8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Berbeda dengan kegiatan pemberdayaan lainnya, pemberdayaan yang akan saya lakukan ini sifatnya nantinya akan juga berkelanjutan. Keberhasilan program pengelolaan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi ini sangat bergantung terhadap kolaborasi antar banyak pihak. Mitra yang strategis melibatkan ibu-ibu PKK maupun pihak dari Kelurahan Dararejo. Keterlibatan masyarakat juga membantu membangun hubungan yang lebih erat, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan persatuan di antara masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam proposal ini, yakni yang pertama terkait
polusi atau cara masyarakat membuang minyak jelantah ini menunjukkan pentingnya prinsip kontekstual karena program ini dibangun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di dusun Areng-Areng. Kedua, minimnya keterampilan dalam mengelola minyak jelantah menyoroti perlunya pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran secara langsung, di mana nantinya masyarakat ini akan memperoleh pengetahuan yang baru terkait pengelolaan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Dan yang ketiga, minimnya peluang usaha menunjukkan pentingnya kemandirian dan partisipasi masyarakat karena program ini membantu masyarakat membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membuat dan menjual produk aromaterapi sebagai sumber pendapatan. Selain itu, penggunaan media digital dan beragam metode pembelajaran ini menunjukkan fleksibilitas pendidikan non-formal yang memudahkan masyarakat untuk belajar dengan cara yang sederhana dan mudah diakses. Seperti pendidikan non-formal sendiri memiliki tujuan bahwasanya semua orang berhak mendapatkan pendidikan ataupun pembelajaran, baik di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, semua tantangan utama yang dihadapi masyarakat terkait erat dengan prinsip-prinsip pendidikan non-formal yang berfokus pada pembelajaran yang relevan, partisipasif, dan fleksibilitas. Tujuan diadakannya program ini yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di dusun Areng-Areng. Yang kedua, dengan adanya program ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan di daerah tersebut. Dan yang ketiga, mendorong kemandirian untuk masyarakat dalam menciptakan peluang usaha kecil yang berbasis pengolahan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Manfaat dari program ini yakni untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di dusun Dadaprejo terkait penambahan pendapatan dan juga pengurangan dampak negatif limbah minyak jelantah terhadap kesehatan dan lingkungan mereka. Selanjutnya, program ini dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk pembelajaran berbasis pengalaman, pemberdayaan masyarakat, keterampilan, dan peluang usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan atau meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah Kelurahan Dadaprejo itu sendiri. Selanjutnya, keterkaitan program ini dengan perencanaan pelatihan dan kursus. Yang pertama, program ini tuh melibatkan ibu-ibu rumah tangga di dusun Areng-Areng dengan latar pendidikan yang berbeda-beda dari SD hingga SMA. Mereka sudah terbiasa dengan aktivitas dapur, tetapi belum pernah mengikuti pelatihan berbasis teknologi yang baru seperti ini. Tujuan program yang pertama untuk mengajarkan mereka pengelolaan limbah minyak menjadi lilin aromaterapi, yang kedua memberikan keterampilan baru, mengurangi pencemaran lingkungan di daerah tersebut, dan yang terakhir untuk mendorong usaha kecil untuk menambah penghasilan dari setiap keluarga. Nantinya pendekatan yang dilakukan dalam pelatihan ini karena masyarakat beraneka ragam latar belakang pendidikan, saya dan kelompok menggunakan pendekatan yang praktis dan mudah diikuti. Pelatihan ini juga berbasis metode demonstrasi dan praktis secara langsung agar mereka mengetahui step by stepnya secara runtun. Bahasa yang akan kita gunakan juga bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disertai juga bimbingan secara langsung agar mengetahui peserta ini benar-benar bisa untuk mengelola limbah minyak. Nantinya media yang akan saya gunakan dan kelompok yakni yang pertama ada WhatsApp untuk mengabarkan kepada masyarakat jadwal pemberdayaan masyarakat ini berlangsung. Yang kedua yakni video-video pendek untuk membantu mereka dalam mengingat langkah-langkah pembuatan lilin aromaterapi.
pendekatan sosial budaya yang saya gunakan mengutamakan kerja kelompok tim, karena nantinya pemberdayaan ini akan berkelanjutan yang dimana dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, maka dibutuhkan kerja kelompok dan juga memanfaatkan gotong royong dan kebersamaan warga sekitar. Dukungan fasilitas yang saya gunakan di sini yakni didukung langsung secara penuh oleh ibu-ibu PKK dan warga setempat. Nantinya tempat yang akan saya gunakan yakni aula dusun yang aman dan nyaman tentunya. Lalu agar tidak membebani peserta, maka kita tidak akan menambah biaya karena bahan utama berasal dari minyak jelantah rumah tangga mereka masing-masing. Untuk keamanan, pastinya kita pastikan bahwa kita menyediakan berbagai alat untuk agar peserta ini tetap aman, yakni menggunakan sarung tangan dan masker. Selain itu, peserta wajib mengikuti arahan instruktur karena melibatkan minyak panas seperti itu. Yang terakhir yakni peran motivasi dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa motivasi ini memiliki peran yang sangat penting dan signifikan karena motivasi itu berpengaruh kepada prestasi, di mana motivasi ini merupakan dorongan internal untuk berusaha bertahan dan juga dalam kesulitan dan mencapai tujuan dalam pembelajaran. Tanpa motivasi, kita contohnya sebagai mahasiswa itu akan cenderung pasif dan mudah menyerah. Kita juga cenderung kurang bersemangat untuk mengembangkan kemampuan secara optimal. Dalam memahami hal tersebut, tidak hanya apa yang harus dipelajari, tetapi juga bagaimana cara kita belajar berpikir kritis dan menerapkan pembelajaran dalam situasi kehidupan secara nyata. Motivasi ini juga membantu peserta didik dalam bertanggung jawab atas pembelajaran mereka dan menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan dan pekerjaan yang nantinya akan mereka lakukan. Dalam pendidikan nonformal sendiri, motivasi ini merupakan peran kunci di mana mendorong orang-orang dari segala usia, latar belakang, dan kemampuan untuk belajar secara mandiri, memecahkan masalah, dan juga mengembangkan keterampilan hidup. Motivasi ini membantu peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran, mengambil inisiatif, dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.